Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mita Amelia, kelas 7B Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 pilar komunikasi bisnis beserta contohnya pada saat masa pandemi. Nah, yang pertama adalah pemahaman terhadap proses komunikasi, di mana komunikator harus bisa menempatkan diri bukan hanya sekedar berkomunikasi dengan komunikan, tetapi harus menyampaikan pesan agar komunikan juga memahaminya apa yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Nah, contohnya pada saat masa pandemi melakukan pembelian secara online, di mana para pembeli itu semuanya hampir semuanya itu melakukan pembelian secara online. Otomatis pembeli itu melakukan proses komunikasi beserta dengan penjualnya. Yang kedua adalah penggunaan pikiran, di mana kita harus berpikir terlebih dahulu agar akhirnya mendapatkan hasil yang baik. Nah, contohnya adalah pada saat masa pandemi kita harus berpikir dengan baik gitu, agar menghasilkan hasil yang baik juga. Seperti kita harus mempunyai ide untuk berjualan di toko online agar mendapatkan uang gitu untuk keuntungan kita sehari-hari pada saat masa pandemi tersebut. Nah, yang ketiga adalah memahami bahasa. Nah, di sini komunikasi bahasa ada dua, ada verbal dan juga non-verbal. Nah, contohnya pada saat masa pandemi itu hampir semuanya melakukan dengan verbal, yaitu melakukan chatting di media sosial. Nah, seperti kita melakukan chatting dengan teman-teman kita di media Instagram gitu, sosial media Instagram ataupun WhatsApp dan Facebook dan yang lainnya juga. Nah, yang keempat adalah kejelasan pesan, di mana dalam komunikasi bisnis tidak boleh ada kesalahpahaman gitu, kesalahan dalam pesan agar pesan tersebut tersampaikan dengan jelas, maka gunakan kalimat yang baik, kalimat yang pendek, singkat, dan tidak berbelit-belit agar agar komunikan itu mengerti gitu apa yang disampaikan oleh komunikator begitu. Nah, contohnya adalah pesanan pada saat masa pandemi gitu. Pada saat kita berjualan, kita harus melakukan kejelasan pesan gitu, kejelasan pesan kepada pembeli gitu, agar pembeli tersebut memahami apa yang ada pada toko tersebut, produk tersebut itu kejelasan pesannya seperti apa gitu. Warna, entah itu untuk ukurannya, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk yang kelima adalah daya persuasi, di mana merupakan kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan agar pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju gitu. Nah, contohnya pada saat masa pandemi nih, kita harus mempunyai daya persuasi gitu. Kita harus mempunyai pilihan gitu. Pada saat kita membeli masker di toko online gitu, kita pastinya di toko online tersebut berbeda-beda gitu kualitasnya gitu, produknya juga berbeda-beda gitu. Nah, kita harus mempunyai daya persuasi untuk bisa membedakan gitu pilihan mana yang paling bagus gitu. Dan akhirnya eh, membuat kita itu setuju untuk membeli masker tersebut di toko itu gitu. Dan untuk yang ke 6 ada kelengkapan pesan, di mana harus menyampaikan pesan secara utuh dan lengkap agar efektif dan clear. Contohnya adalah pada saat penjualan online gitu, harus menyampaikan pesan kepada pembeli. Kelengkapan pesan tersebut seperti kita harus menanyakan apa yang ingin diinginkan oleh pembeli gitu. Seperti kita harus menanyakan kelengkapan pesannya juga berserta kita harus menanyakan alamat kepada pembeli tersebut gitu agar kita tidak menanyakan berulang-ulang kembali gitu kepada pembeli tersebut. Dan yang terakhir adalah keinginan baik, di mana untuk menciptakan goodwill, setiap pesan bisnis harus memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur, dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Contohnya pada saat masa pandemi, para pembisnis atau penjualan secara online, mereka pasti mempunyai keinginan yang baik gitu.
di mana mereka ingin sukses di masa yang akan datang gitu untuk suksesnya itu adalah jualan mereka itu bisa tercipta dengan baik dan dikenal oleh masyarakat sekitar. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.